Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu ya. Video kali ini Kevin masih nyambung, karena yang Kevin angkat dari videonya Kevin ini rata-rata energinya itu akan saling berkesinambungan satu sama lain. Jadi menyesuaikan bagaimana alam semesta ini memberikan sebuah jawaban dari seseorang di luar sana yang mungkin lagi kamu nantikan. Ini temanya masih sama buat teman-teman yang mungkin belum nonton ke video ini. Kalian Kevin sarankan untuk cek video sebelumnya yang temanya tentang kasih tak sampai, memendam rasa, karena ini masih berkaitan dari energi pembacaan Kevin yang kemarin. Tema yang akan Kevin bahas di sini adalah bagaimana kabarmu, orang yang aku cintai namun tak tahu di mana kau berada. Oke, kita persempit ya, karena kemarin kan kita membahas tentang kisah seseorang atau kisah dari sahabat kebahagiaan bahwa cintanya itu nggak sampai dan masih memendam rasa. Kita akan bedah lebih dalam lagi bagaimana energinya dia, lalu bagaimana kabarnya dia, orang yang kamu cintai namun kamu nggak tahu keberadaannya dia itu ada di mana saat ini. Oke, usahakan untuk teman-teman semua dalam pembacaan Kevin untuk selalu fokus pada diri ya, untuk fokus pada diri. Dan buat para sahabat kebahagiaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung atau baru menemukan channel YouTube Kevin di sini, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke, kita cek bersama-sama. Peran utamanya adalah dia, bukan kalian ya. Kita akan cek kulik lebih dalam lagi. Temanya tentang bagaimana kabarmu, orang yang aku cintai namun tak tahu di mana kau berada. Pembacaannya Kevin bersifat general reading, jadi nggak 100% bisa resonate dengan kamu atau tidak. Energinya bisa kebalik, entah ini energi kamu atau energi orang lain, ini juga bisa ya. Kita cek bersama-sama untuk energinya dia. Ini adalah energinya dia tentang bagaimana kabarnya dia, orang yang aku cintai namun nggak tahu di mana kau berada. Oke, untuk energinya dia saat ini, The Emperor. Oke, Knight of Pentacle, Three of Pentacle, Nine of Wands. Wow, ternyata ya sebagian dari para sahabat kebahagiaan energinya dia saat ini tuh lagi fokus ke kerja, fokus banget ke pekerjaan. Ya mungkin kemarin Kevin cek, ternyata ada sebagian yang lagi sakit, energinya itu lagi dalam masa pemulihan, energinya stuck, dan stucknya itu ternyata dia di sini tuh lagi fokus banget sama kerjaan. Ada project yang lagi dia kerjakan untuk saat ini. Projectnya memang sangat besar dan ini membutuhkan tenaga ekstra, sehingga waktunya dia itu hanya diluangkan untuk kerja di sini. Ada kartu The Emperor dan ada kartu Knight of Pentacle. Artinya memang fokusnya dia saat ini memang lagi dikerja. Dia lagi sibuk-sibuknya untuk pekerjaan di sini. Dan ada beberapa yang lagi mencoba untuk mengenyam pendidikannya dia atau lanjut kuliahnya dia. Dia lagi kayak mau lagi ujian gitu loh di sini. Soalnya ada kartu Three of Pentacle. Ranahnya memang untuk saat ini dia itu lagi sibuk banget. Fokusnya itu lagi ke kerjaan, ke karir, hal yang lagi dia rilis saat ini. Dia lagi mencoba untuk rilis itu semua. Karena apa? Dia yakin dia tuh bisa ngewujudin apa yang dia cita-citakan di sini. Kondisinya memang secara emosional dia tuh kelelahan. Dia kelelahan, ada Nine of Wands. Dia kelelahan dan dia pengen banget untuk bisa healing sejenak, liburan dan lain sebagainya. Karena apa? Selama dia kerja, selama dia ngenyam pendidikan mungkin di sini, gak ada orang yang support dia loh. Jadi seolah-olah dia apa-apanya dipegang sendiri. Sehingga energinya dia untuk saat ini lagi kelelahan banget ya. Siapakah dia? Dia adalah Aries di sini hadir ya. Aries paling kuat banget untuk mencari sebuah momen dimana dia tuh fokus ke projectnya dia, ke karirnya dia, hal yang dia cita-citakan di sini. Dia lagi fokus banget di situ. Mungkin kamu ngerasa bahwa si dia yang berzodiak Aries tuh kayak nggak peduli sama kamu. Sebenarnya dia peduli, tapi dia tuh lagi memprioritaskan bahwa pekerjaannya dia tuh nomor satu karena dia lagi gapai impiannya dia di sini. Lalu ada Knight of Pentacle. Knight of Pentacle ini masuk ke elemen tanah, tapi ada elemen apinya juga. Elemen tanahnya di sini ada
Virgo ya, Virgo dekan pertama yaitu tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 1 September. Lalu dekan keduanya adalah September tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 September. Dan ada energinya Leo. Leonya ini full Leo, tapi yang paling kuat ini Leo akhir ya. Leo akhir tanggal 12 sampai dengan tanggal 22 hadir di sini. Ada Three of Pentacle, energinya Capri ya. Capricorn juga hadir di sini. Ada Nine of Wands, Sagittarius juga hadir. Ini adalah beberapa zodiak yang identik ke ranah energinya zodiaknya dia ya. Jadi bukan energi zodiaknya para sahabat kebahagiaan, karena yang Kevin bacakan ini full energinya dia. Oke, kita cek, ternyata ada hal yang berkaitan dari pekerjaan. Lalu ada hal apa saja yang muncul? Ada The High Priestess ya di sini. Wah, ternyata ya selama ini ya orang yang kamu cintai tapi kamu nggak tahu keberadaannya dia di mana. Selama ini dia sebenarnya lagi nyembunyiin sesuatu, terutama dari perasaan. Apakah dia menyembunyikan perasaannya nih terhadap kamu atau tidak? Karena Kevin sangat yakin banget ya, walaupun dia sesibuk-sibuknya ini, pikiran bawah sadarnya dia masih menyimpan sebuah rahasia. Dan Kevin melihat ada energi feminim di sini ya. Artinya apa? Energi perasaan. Sesuatu hal yang dia sembunyikan adalah energi perasaan. Apakah energi perasaan yang dia simpan selama ini terhadap aktivitasnya dia menyimpan energi kamu atau tidak? Nanti Kevin bedah ya, karena Kevin mencurigai bahwa dia itu lagi nyimpen sesuatu, terutama nyimpen perasaan. Apakah sembunyi-sembunyinya dia ini ternyata masih ingat kamu atau tidak ya? Walaupun kamu merasa bahwa saya kehilangan jejak dia, saya nggak tahu keberadaannya dia di mana, karena aku sama dia ini udah benar-benar off dan nggak tahu kabarnya kamu bagaimana, sekarang bagaimana, apakah kamu ingat aku atau tidak. Tapi Kevin melihat ada indikasi bahwa sesuatu hal yang disembunyikan dari si dia di sini. Dan paling kuat ya, dia yang menyembunyikan perasaan, dia adalah Cancer. Untuk dia yang berzodiak Cancer. Karena apa? Cancer ini masih selalu mengingat momen-momen yang berkaitan dari segi perasaan. Walaupun mungkin kamu menganggap Cancer ini baperan, Cancer ini apa-apa dibawa perasaan terus, tapi di saat mungkin kamu ditinggalkan oleh dia yang berzodiak Cancer, dia itu akan selalu mengingat kamu. Kemanapun kamu berada, situasinya entah kamu ini hubungannya berakhir dengan tidak mengenakan, dengan bencana, berakhirnya itu nggak bahagia, dia itu akan selalu mengingat bahwa masih ada kamu di sini. Karena ada sesuatu hal yang disembunyikan. Oke, karena ada perasaan yang disembunyikan, kita kulik ya, karena jiwa keponya Kevin itu semakin menggebu-gebu terkait dari segi perasaan. Oke, kita cek bersama-sama tentang bagaimana kabarmu, orang yang aku cintai namun tak tahu di mana kau berada. Ini terkait dari segi perasaan. Apakah ada perasaan yang disembunyikan dari si dia, orang yang nggak tahu kabar dan jejaknya? Kita cek. Ada apa di sini? Wah, sudah pasti. Yes. Dia masih ingat kamu loh. Dan dia masih ingat momen-momen perjalanan bersama kamu. Para sahabat kebahagiaan, ternyata hubungan kamu dengan dia yang mungkin notabene kisah kamu ini berakhir dengan sebuah bencana, pertengkaran yang hebat, hubungan yang off dan gak tahu kabarnya bagaimana. Dia masih ingat kamu. Karena The Chariot. The Chariot ini perjalanan tentang sebuah kisah yang melibatkan sebuah perasaan. Chariot ini masih berkaitan dengan The High Priestess karena sama-sama memiliki energi moon dan ini adalah energinya Cancer. Jadi dia masih ingat kamu, fix dia ingat sama kamu. Selanjutnya, The Hierophant, dia memikirkan tentang sebuah pernikahan. Mungkin selama ini dia kecewa, dia tidak bisa berkomitmen dengan kamu atau jalin sebuah hubungan pernikahan sama kamu, makanya memilih mundur atau mungkin juga kebalik. Energinya kebalik antara kamu dengan dia. Tapi dia masih memikirkan tentang hal yang berkaitan dari sebuah pernikahan. Apakah kamu pernah gagal dengan dia dalam menjalin hubungan pernikahan? Atau mungkin juga dia menginginkan sebuah hubungan pernikahan sama kamu tapi belum kesampaian di sini. Karena Kevin melihat bahwa dia masih ingat momen-momen di mana dia itu ngomongin hal tentang pernikahan di sini sama kamu. Oke, atau mungkin juga hal yang berkaitan dari janji keseriusan ya. Karena Kevin melihat ada indikasi The Hierophant tentang hal yang berkaitan dari sebuah janji, sebuah ikatan di sini hadir ya. Tapi kisahnya masa lalu. Hierophant itu tradisional dan berhubungan dengan masa lalu. Oke. Ada Three of Wands. Wah, udah pasti.
Ini udah pasti banget. Kamu sama dia tuh third party ya. Hubungan kamu sama dia adalah orang ketiga. Kalau misalkan hubungan kamu sama dia adalah orang ketiga, momen-momen bersama kamu ini dia masih nyimpen itu semua loh. Dan dia ngerasa bahwa di saat hilang sama kamu, dia masih memikirkan kamu karena oh dulu aku tuh pernah jalin hubungan sama orang dan orangnya itu selalu ngelengkapin isi hatiku selama ini. Dan banyak sekali momen yang kita ciptakan di sini, walaupun kita berakhir dengan sebuah pertengkaran yang hebat, kita berakhir dengan ketidakjelasan, tapi aku masih ingat momen-momen itu. Artinya apa? Kamu dengan dia adalah hubungan orang ketiga dan dia masih mengingat itu. Walaupun di dalam gundah hati dan risalah hatinya para sahabat kebahagiaan ini selalu memikirkan dia, energinya dia juga sama masih memikirkan kamu loh. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya, Three of One di sini ada gambar sosok orang yang sedang berpesta di sini. Ada sebuah jamuan minum teh di sini. Artinya memang dia masih ingat di mana kamu bisa menyajikan sebuah jamuan kepada dia. Mungkin jamuannya ini berkaitan dari perhatian kamu, penyambutan kamu kepada dia, bagaimana kamu melayani dia. Dia masih memikirkan itu loh. Oke, selanjutnya tentang kabarnya dia, terutama dari segi perasaan. Oke, fix. Ini kita ketemu kartunya 3. Kartu 3 di dalam kartu tarot. Angka 3 ini mengindikasi tentang sebuah penciptaan, kreasi, dan alternatif. Nah, kamu adalah hubungan alternatifnya dia yang membuat dia ini selalu masih ingat kamu. Walaupun hubungannya itu stuck, tapi dia masih bisa mengingat itu semua momen-momen bersama kamu. Dan dia belajar banyak hal terutama dari kamu. Mungkin dulu kamu adalah supporter besarnya dia, di mana kamu ini selalu memberikan dia hal terutama dari segi materi. Kamu pasok materi kepada dia, atau mungkin juga kamu dapat materi dari dia. Ini ada keterbalikan ya antara kamu dengan dia. Dia merasakan pemanfaatan dari kamu, terutama dari segi materi di sini. Oke. Ada Two of One. Wah. Ini namanya apa ya? Cinta yang benar-benar tidak bisa memiliki. Kasih yang tak sampai, namun masih menyimpan sebuah rindu, dan dia rela menderita. Walaupun dia lepas dari kamu, dia rela menderita dalam perasaan seperti ini. Mungkin dia memilih untuk bersama kekasih hatinya dia atau dambaan hatinya dia. Namun seiring waktu berjalan, di saat dia sendiri, di saat dia sepi, di saat dia lepas dari pekerjaannya dia, atau di saat dia lagi break dari pekerjaannya dia ingat kamu. The High Priestess ini tentang sisi emosional seseorang. Di saat dia menyembunyikan sisi emosionalnya dia, tapi kondisinya dia ini lagi stabil, lagi diem, lagi tenang, dia itu langsung ingat masa-masa lalu bersama kamu di sini. Oke. Berarti memang masih ada cinta di dalam benak dia dan masih ada sebuah kerinduan. Walaupun kenyataannya dia nggak bisa memberikan sebuah komitmen atau kejelasan sama kamu. Hubungan kamu memang sudah berakhir, tapi rasa mengakhiri ini masih menyimpan sebuah memori. Oke, ada zodiak apa saja yang muncul di sini? Ini sudah pasti ya, The Chariot itu sama dengan The High Priestess, yaitu Cancer yang masih ingat banget. Lalu ada The Hierophant masuk ke ranahnya Taurus, Three of One masuk ke ranahnya Aries, ada Three of Coin ini masuk ke ranahnya Capricorn, lalu Two of One di sini masuk ke ranahnya Aries. Yang paling berat, masa-masa sulitnya ini masuk ke Cancer. Ini paling utama ya, ada Cancer yang paling utama, masa berat seperti ini. Lalu Aries juga memendam masa beratnya juga di sini, walaupun Taurus juga merasakan hal sama, tapi kamu masih bisa tetap stay dan menjaga kondisi emosional kamu, sehingga pikiran-pikiran yang memfokuskan diri kepada dia, kamu perlahan bisa melupakan itu semua, meskipun ada rasa rindu di dalam hati dan perasaan para sahabat kebahagiaan di sini. Oke. Selanjutnya, kabar dia selanjutnya ada apa di sini? Oke, ada kartu The Hangman ya. Memang sih ya, kisah kamu dengan dia, kamu nyerah karena dia tuh egois banget. Dia egois dan gak mau ngalah, sehingga membuat kamu tuh lelah ngikutin apa mau dia, apa keinginannya dia, dan hubungan kamu memang berakhir begitu saja sama dia ya. Sorry, ini kartunya bukan The Hangman ya, tapi The Tower ya, karena kartu anime ini sama loh, gambarnya itu sama. Ini kartunya adalah The Tower.
dia memang sangat egois karena ada energi Aries di sini tentang keegoisannya dia, tentang hubungan kamu yang hancur berkeping-keping karena kamu ngerasa aduh aku capek banget, aku nggak bisa ngeladenin kamu, aku nggak bisa bertahan dalam kondisi seperti ini bersama kamu. Nah di saat itu, di saat kamu ngerasa kehilangan dia, di saat momen kamu itu nggak bersama dia, justru membuat kamu merasa hancur hati kamu tentang kerinduan kamu yang tidak terbalaskan. Lalu bagaimana dengan dia? Dia juga merasakan hal yang sama. Walaupun perasaannya dia hancur, tapi masih ada puing-puing hati dan perasaan yang dia ini kepada kamu. Artinya apa? Di balik hancurnya hubungan kamu bersama dia, dia masih menyimpan sebuah harapan untuk membangun komunikasi lagi bersama kamu. Meskipun belum ada keberanian atau hal nyata antara hubungan kamu dengan dia, secara komunikasi ini terjalin lagi. Tapi dia masih menyimpan kesedihan dan rasa rindu terhadap kamu. Karena dari semua kartu ini, dari kegiatannya dia, entah sibuk kerja, project dia dan lain sebagainya, masih ada perasaan para sahabat kebahagiaan yang disembunyikan di sini. Dan ranahnya The High Priestess, ini perasaan dia paling dalam. Sisi pikiran bawah sadar dia paling dalam. Di saat pikiran bawah sadar dia itu naik ke atas permukaan, dengan sendirinya dia akan hubungin kamu. Walaupun hubungan kamu dengan dia kenyataannya adalah hubungan yang on off. Kalau misalkan dia lagi off sama kamu, itu artinya apa? Pikiran bawah sadarnya dia tuh lagi naik tentang memori-memori masa lalu bersama kamu, ini lagi naik, menciptakan sebuah kerinduan dan dia pengen nyampein rindu sama kamu. Tapi kalau misalkan dia off sama kamu, fix dia lagi sibuk sama kerja. Jadi pikiran nalarnya dia, pikiran logikanya dia itu lagi di atas. Oke, selanjutnya tentang dia, ada kartu The Fool ya para sahabat kebahagiaan. The Fool ini tentang sebuah kebebasan. Dia memang mungkin saat ini bebas menjalani hidup dia, tidak terlalu banyak banget terfokuskan kepada kamu, karena dia merasa bahwa kehancurannya dia, perpisahannya bersama kamu membuat dia ini bisa bebas untuk melakukan apapun yang dia suka di sini. Walaupun kamu merasa dia kayaknya nggak peduli banget deh tentang hal ini, dia kayak nggak tanggung jawab dan nggak ngelihat bagaimana kondisi aku, apakah aku sudah memiliki pasangan, apakah aku bahagia atau tidak. Dia memang nggak peduli di situ. Kamu mau ngapain ya terserah kamu, selagi kondisi kamu itu baik-baik saja. Dia ngerasa seperti itu. Dan bahasa cintanya dia itu hal yang bukan berkaitan dari segi komunikasi ya. Dia lebih mengutarakan bahasa cintanya tentang quality time ya, karena Kevin melihat tentang kebebasannya dia. Jadi di saat dia bebas lepas sama kamu, dia tuh senang banget loh. Dia senang banget, kayak ngerasa bisa healing dan bisa menemukan jati diri dia. Meskipun terkadang dia memikirkan kamu di sini, The High Priestess. Jadi ada sebuah perlawanan arus ya dari pikiran, hati, perasaan dan tindakannya dia. Oke, tentang bagaimana kabarnya dia selanjutnya, ada kartu Ten of Wands. Wah, dia berat ya ngelaluin ini semua. Di saat dia move sama kamu, di saat dia lepas sama kamu, dia ngelaluin itu tuh gak mudah loh para sahabat kebahagiaan. Putus sama kamu, lepas dari kamu, dan keberadaannya dia di saat dia hilang tanpa jejak, dia itu susah sekali move on sama kamu, dan banyak beban yang hadir di dalam pikirannya dia, sehingga terkadang dia terjebak dalam imajinasinya dia, terjebak dalam ketakutannya dia di sini. Ada kalanya memang hubungan kamu on off sama dia nggak bisa ngasih ketegasan karena dia itu kayak mau maju tapi takut, akhirnya dia memilih mundur dan memilih terluka di sini. Tapi Kevin ngeliat ya, kondisinya dia itu memang memberikan banyak sekali batasan kepada kamu, terutama batasan dari segi komunikasi, batasan dari segi akses kamu untuk bisa mengetahui dia seperti apa. Dari sosial media juga dia ngebatasin banget, dan dia beneran ngeblokir kamu loh di sini. Ada pemblokiran di sini, dan Kevin melihat kondisinya dia saat ini memang lagi kacau. Pikirannya itu lagi banyak banget beban, entah itu lagi pekerjaan, masalah relationshipnya dia, dan permasalahannya dia itu akan datang bertubi-tubi, sehingga kondisi saat ini tuh dia nggak bakalan bisa untuk sepenuhnya perhatiin kamu atau lanjut komunikasi sama kamu. Karena apa? Masalahnya satu persatu belum dia kelarin. Oke, selanjutnya Page of Wands. Oke kan, dia fokus ke orang lain di sini, para sahabat kebahagiaan. Meskipun ya yang dia fokuskan orang yang berada di sampingnya dia ini nggak bisa ngasih hal yang lebih kepada dia.
energinya tuh dia sama pasangannya dia atau orang yang lagi dekat sama dia sekarang, ini energinya itu lagi nggak bagus, banyak sekali bentrok, banyak cekcok di sini, dan membuat dia itu nggak stabil, emosionalnya dia tuh nggak stabil banget, sehingga kalau misalnya ketemu sama kamu, kata-katanya dia tuh pasti ketus dan dia nggak bisa ngasih sisi kelembutan kepada kamu. Karena apa? Ini udah kepengaruh sama orang lain di luar sana yang notabene adalah kekasihnya dia atau orang yang lagi dia fokuskan saat ini ya. Kabar dia selanjutnya, Four of Cup. Oke. Ada kalanya dia ngebandingin ya masa-masa sulit dia dengan kehidupan dia saat ini, bahwa dulu aku tuh kayak ngerasa ada orang yang support aku sepenuhnya, tapi entah kenapa orang yang support aku yang sepenuhnya ini gak bisa aku hadirkan di dalam kehidupan nyata aku di sini. Yaitu adalah kamu ya, yang gak bisa menghadirkan sebuah kehadiran nyata. Karena apa? Dia gak bisa ngejalin sebuah hubungan yang komitmen bersama kamu. Walaupun tadi di sini memang ada energi bahwa dia kecewa dengan sebuah pernikahan di sini. Dia kayak pengen banget ingin banget menikah dengan kamu atau menjalin hubungan komitmen dengan kamu di sini. Tapi ternyata tidak. Dia membandingkan itu, dia memikirkan itu semua bahwa apakah ini takdirku? Bahwa aku gak bisa ngejalin hubungan sama kamu di sini. Dia ngerasa membanding-bandingkan hidup dia dengan pasangannya dia terhadap kamu, bahwa kayaknya kamu ini orang yang terbaik buat dia. Karena Kevin melihat indikasi bahwa dari pembacaan Kevin yang kemarin tentang tema kasih yang tak sampai, memendam rasa, cinta kamu itu sangat bagus. Kamu mengidolakan dia dan kamu merawat dia dengan utuh. Makanya dia kayak nyesel nggak ngedapetin kamu, atau nyesel nggak bisa bersanding dengan kamu secara utuh. Para sahabat kebahagiaan di sini. Oke, ada sundik apa saja yang menaungi pembacaan Kevin di kartu paling atas di sini. The Tower ini masuk ke energinya Aries, lalu The Fool masuk ke energinya Gemini, ada Ten of One masuk ke ranahnya Sagittarius, ada kartu Page of One. Page of One ini masuk ke ranahnya Leo ya. Leo hadir, tapi Leo paling dekat itu Leo dekan pertama, dekan kedua, yaitu Leo yang lahir tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus. Lalu ada Leo dekan 2-nya itu tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 Agustus. Dan ada energinya si Cancer masuk ke sini ke Page of One. Selanjutnya Four of Cup. Wah, Four of Cup. Stuck dan bingung sendiri. Ini fix ya. Tema pembacaannya Kevin itu paling banyak masuk ke ranahnya Cancer deh. Karena apa? Four of Cup ini udah fix energinya Cancer. Jadi peran utama pembacaan Kevin tentang tema bagaimana kabarmu orang yang aku cintai namun tak tahu di mana kau berada. Cancer peran utamanya. Karena apa? Para sahabat kebahagiaan pasti sudah mengenal betul bagaimana ciri-cirinya Cancer sebenarnya. Dia itu salah satu zodiak yang selalu memendam rasa, termasuk dendam, benci. Itu dia selalu ingat. Tapi kalau misalnya effort baiknya kamu memberikan dia kebahagiaan, maka dia itu pengen banget ngasih timbal balik ke kamu. Tapi kenyataannya apa? Justru dia ninggalin kamu, justru dia ngeblok kamu di sini, dan dia bersedih dengan perasaannya dia sendiri ya. Oke, selanjutnya ada energi apa yang muncul? Judgment. Wah, indikasi ya. Kevin di sini ada sedikit prediksi Kevin bahwa kalian bakalan balikan lagi loh. Karena apa? Judgment di dalam kartu tarot ini tentang sesuatu hal yang lama yang kemudian dibangkitkan. Ada indikasi kamu sama dia tuh CLBK loh. Tapi kalau misalkan kamu CLBK-nya ini udah ada pembenahan diri, udah ada perbaikan diri, maka hubungan kalian ini bisa semakin menjadi hubungan yang lebih dewasa ya. Walaupun status kamu sama dia ini adalah third party ya, karena ada Three of One di sini, hubungan alternatif, tapi ada indikasi kamu balikan lagi sama dia loh. Apakah kalian siap atau tidak? Kalau misalkan kalian siap untuk balikan lagi sama dia dan udah bisa memperbaiki segala bentuk kekurangan dalam hubungan kamu bersama dia, itu nggak masalah. Selagi nggak baper lagi, selagi kamu nggak ngulangin kesalahan yang sama dan dia juga nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Judgment. Kevin ngelihat ya, untuk energi judgment ini kurang lebih untuk masa balikan bersama dia ini kurang lebih sekitar bulannya Gemini ya, bulan Juni. Kevin lihat entah kenapa bulan Juni itu banyak sekali perbaikan CLBK, cinta lama berseri kembali, terus kayak hubungan pernikahan itu banyak banget di bulan Juni. Dan Kevin mengindikasi bahwa prediksinya sih bulan Juni sih,
dia mau balikan sama kamu atau terjalin sebuah hubungan komunikasi ya bersama dia lagi. Kalau misalkan kamu memiliki harapan untuk memperbaiki itu semua, nggak masalah selagi kamu masih bisa kontrol diri ya. Karena ada energi harapan buat para sahabat kebahagiaan yang mungkin masih memendam rasa terhadap dia. Kamu masih menyimpan cinta ya, walaupun kamu nggak tahu keberadaannya dia kemana, entahlah dia ada di planet Namek atau berada di planet Pluto, tapi yang jelas dia masih menyimpan rasa kepada kamu. Walaupun kamu mungkin menyimpan sebuah luka seperti ini, alangkah baiknya cobalah untuk bisa menyematkan doa. Jika Tuhan memang berkehendak untuk bisa memperbaiki hubungan aku sama dia, maka perbaikilah itu, pertemukanlah aku kembali dengan dia. Meskipun hubungan kami tidak bisa memiliki sebuah komitmen, tapi yang jelas di saat dia bisa hadir ke dalam kehidupanku, aku bisa menemukan sebuah suasana baru, yaitu tentang kebahagiaan. Kalau misalnya kebahagiaan ini tercipta dari orang lain yang notabene adalah selingkuhan kamu atau orang ketiga kamu merasa bahagia di situ dan hidup kamu lebih bermakna, berarti ya. Tapi alangkah baiknya sematkan itu dari hal kebaikan ya. Misalnya kamu bahagia nih sama dia, kamu bahagia mendapatkan cinta sebagai orang ketiga. Tapi jangan pernah lupa kamu juga memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan cara bersedekah. Mungkin kamu memberikan cinta kasih kamu kepada orang yang tidak mampu. Karena apa? Agar energi kamu ini seimbang. Walaupun kamu melakukan sebuah kesalahan, tapi jangan lupa kamu kasih kebaikan kepada sesama makhluk hidup ya. Oke, selanjutnya ada energi apa tentang pertemuan kamu dengan dia? Oke, Kevin itu penasaran banget loh. Tuh kan, Wheel of Fortune. Jadi kisah para sahabat kebahagiaan ya, yang mungkin kamu masih memiliki harapan dan kamu masih memendam sebuah cinta, namun nggak tahu keberadaannya di mana. Ada pertemuan kembali dan ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu adalah keberuntungan loh para sahabat kebahagiaan, dimana kamu memang mengalami masa sulit bersama dia, stuck gitu. Di saat Wheel of Fortune hadir, kamu akan mendapatkan sebuah keberuntungan jika memang ini adalah takdir kamu untuk bisa bertemu dengan dia. Pembacanya Kevin di tema ini tentunya ada hal positif ya, bahwa kamu yang masih mencintai dia, memendam rasa tapi nggak tahu koneksinya bagaimana dengan dia, ada informasi yang bagus dari alam semesta akan mempertemukan kamu. Prediksinya adalah di bulan Juni dan ada hal yang bagus terutama dari perbaikan hubungan kamu dengan dia. Mudah-mudahan harapan ini bisa memotivasi para sahabat kebahagiaan ya, dimana cinta itu akan selalu menaungi kalian semua dan selalu memberikan sebuah kebaikan untuk diri kamu. Dan jangan pernah untuk mengkhianati orang lain atau mengkhianati diri kamu sendiri. Semakin banyak kamu mengkhianati diri sendiri atau mengkhianati orang lain, semakin banyak karma buruk ini yang kalian ciptakan ya. Oke, kita akan tanya ke Elizabeth. Oke, ini tengkoraknya namanya Elizabeth ya. Kita akan tanya, ada nama apa saja sih yang hadir di pembacaan Kevin kali ini? Karena Kevin cukup bahagia di pembacaannya Kevin, karena jarang banget pembacanya Kevin tuh berakhir dengan kebahagiaan. Di sini ada sebuah harapan ya untuk ketemu. Oke, ada nama apa saja Elizabeth dari orang-orang yang Kevin bacakan di sini? Oke, wah ini Elizabeth ternyata nggak pelit ya. Jangan-jangan kamu ngasih nama hurufnya itu dari A sampai Z. Oke, ada nama apa saja? Ada huruf S-nya. S untuk Sarah hadir. Lalu ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya ada huruf D untuk Delta. Oke, S, Q, D. Lalu ada huruf Y untuk Yama. Yama juga hadir. Selanjutnya ada huruf X untuk Christmas. Kevin nggak tahu ada kosakata atau nama orang yang hurufnya X nggak sih? Selanjutnya ada huruf O untuk Oscar. Oke. Lalu ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya ada huruf R untuk Romeo. Ada huruf W untuk Woman. Lalu ada huruf E untuk Eropa. Ada huruf A untuk Alpha. Lalu ada huruf U untuk Ultra. Yang terakhir ada huruf C untuk Charlie. Jadi nama-nama ini yang identitasnya mungkin cukup erat ya. Ada keberuntungan juga dari orang yang
Kevin sebutkan namanya di sini, ada kemungkinan nanti akan ada sebuah pertemuan antara kamu dengan dia, karena Elizabeth berkata bahwa Wheel of Fortune ini akan hadir ke kehidupan kamu ya. Mudah-mudahan bagi kamu yang kehilangan jejak dia akan dipertemukan lagi di bulan Juni, dan mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kalian. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin, dan Kevin mengucapkan terima kasih banget buat para sahabat kebahagiaan yang mendoakan Kevin agar cepat sembuh. Puji Tuhan, alhamdulillah Kevin di sini udah makin segar dan bisa memberikan hal yang terbaik, terutama dari pembacaan Kevin, karena energi positif kalian itu sangat Kevin butuhkan di sini agar Kevin itu bisa semakin bersemangat dalam membacakan bacaan di sini. Mungkin seperti itu aja pembacaannya. Terima kasih dan sampai jumpa.